Udah lama banget ya guys nggak unboxing smartwatch dari seri DT. Kurang lebih ini terakhir saya bawakan seri DT setahun yang lalu. Ya, kenalin, ini dia DT88 Max. Desain sendiri dia modelnya bulat round screen, layarnya ada sedikit curve. Warnanya saya pilih ini warnanya silver. Dia ada beberapa pilihan warna. Untuk di bagian sisi kiri kanannya, di bagian belakang ya, dia ada lubang speaker dan mic. Pastinya bisa Bluetooth call. Ini saya coba tes untuk fitur Bluetooth call menggunakan Android. Smartphone yang saya gunakan ini tipe lama ya, Realme 9 Pro Plus. Aplikasinya ini saya hubungkan, bisa di-download di Play Store maupun di App Store. Namanya adalah Wear Pro. Ya, seperti yang sering saya bilang, ketika melakukan panggilan WhatsApp call melalui Android, dia hanya memunculkan notifikasi saja, tidak bisa mengangkat langsung untuk menjawab WhatsApp call dari smartwatch-nya. Berbeda dengan yang di iOS. Hanya bisa untuk di reject aja ya. Watch face tambahan dari aplikasinya Wear Pro terlihat ini banyak banget ya, sampai ke bawah gini. Untuk dari segi desain tampilan sih ini saya bisa kasih nilai 8/10. Build quality-nya sendiri ini terbilang ringan guys. Saya timbang untuk keseluruhan dari smartwatch-nya ada di 42 gram lebih, sedangkan tanpa strap dia ada di 27 gram lebih dikit. Ini ringan banget sih menurut saya smartwatch ini. Watch face yang disediakan dari smartwatch ini nggak terlalu banyak ya, bisa diganti-ganti melalui tombol crown yang ada di atas. Di bagian pinggir bezel hitamnya masih terlihat lumayan, tetapi ukuran displaynya yang menurut saya ini besar juga sih, 1,45 inch dengan AMOLED screen panelnya ya. Fungsi tombol yang atas dia hanya untuk bisa back serta on off. Tombol yang bawah untuk masuk ke mode olahraga. Mode olahraganya sendiri kalau saya hitung hanya 13 lebih fitur olahraga ya, tanpa built-in GPS. Tampilannya dia seperti ini, tidak bisa di slide ke kiri atau ke kanan ataupun ke atas bawah. Jadi tidak bisa menampilkan Bluetooth music. Kualitas tombolnya sendiri ketika dipencet ini klikinya masih berasa kurang sih kalau menurut saya. Untuk build quality saya bisa kasih nilai 7/10. Untuk di bagian layar saya tes swipe, ini bagus, lancar, smooth ya, nggak ada lag sama sekali. Kualitas layar saya bisa kasih nilai 8/10 juga. Di bagian crown kita bisa double klik untuk mengganti view UI. View UI yang disediakan dari smartwatch ini terbilang banyak ya. Ada 6 pilihan view UI. Dari daya tahan baterai, kalau pemakaian saya beberapa hari ini kurang oke sih. Sehari pasti habis, apalagi kalau sering terhubung ke Bluetooth melakukan panggilan WhatsApp call atau notifikasi masuk ya. Ini agak boros. Soalnya dia punya kapasitas baterai juga terbilang kecil, cuma 245 mAh. Tertulisnya sih bisa sampai 5 hari baterai life-nya ya. Untuk kualitas baterai saya kasih nilai 6/10. Ketebalannya saya ukur dari pinggir case-nya ada di 10 mm lebih, hitunglah 11 mm ya. Sedangkan diameter case-nya dia ada di 43 mm lebih, hampir 44 mm, dengan lug ini 50 mm lebih. Strapnya sendiri ukurannya cukup kecil, menurut saya dia ada di 20 mm. Kalau dipakai ke lengan saya yang kecil ukuran 16 cm, bisa dilihat strapnya ini nggak terlalu panjang dengan dua penyangga strap. Ketika dipakai di lengan saya, strapnya cukup nyaman, nggak terlalu kebesaran dan tidak kekecilan. Diameter smartwatch-nya sih agak besar, tetapi terlihat agak tipis. Raise to wake, saya coba ayunkan tangan saya ini, kadang responsif, kadang enggak. Ya begitulah smartwatch murah. Untuk kualitas performanya sendiri, menurut saya ini saya bisa kasih nilai 6/10. Kita lihat di bagian fitur-fitur, saya ambil yang penting-penting fiturnya yang biasa saya pakai untuk kegiatan sehari-hari ya. Biasa yang saya suka pantau di bagian heart rate, ini dia berjalan secara dinamis atau berkelanjutan, tapi nggak mesti harus akurat sih ini. Di fitur lainnya seperti EKG, tekanan darah, blood oxygen, ini ada loh, lengkap bener. Tetapi menurut saya ini bisa diingat sekali lagi, terbilang cuma gimmick sih kalau menurut saya. Ya, untuk di bagian Bluetooth music tidak ada pengaturan volume di bagian bawahnya. Fitur yang pakai yang untuk sehari-hari seperti stopwatch ini ada, cuaca, alarm juga udah pasti kepake ya untuk bangun tidur nih. Center kadang-kadang, kalkulator ini juga pasti kepakai banget bagi banyak orang. Dia juga punya fitur kompas loh. Ini kita harus kalibrasi dengan menggoyang-goyangkannya dulu. Seperti ini. Ya, tampilannya menurut saya ini simple banget ya, bisa dilihat. Untuk gaya menu kita bisa ubah secara manual di bagian settingnya ini. Dia ada 6 pilihan. Pengaturan bahasa kalau saya cari ada bahasa Indonesia. Ini keren, walaupun banyak pilihannya ya. Ini tersedia juga bahasa Indonesia. Yang menurut saya kurang lagi untuk yang fitur ya, di bagian AOD, karena dia sudah AMOLED, ada always on display. Tetapi menurut saya untuk AOD-nya ini kurang banget.
screen time off bisa sampai 20 detik. Untuk menu shortcutnya dia muncul cuma separuh aja nih, seperti ini guys. Kita bisa ubah setting brightness dengan tap-tap di bagian ini. Kecerahan layarnya ini brightnessnya udah cukup oke banget sih, terang banget sampai flicker ya di ruangan indoor. Di bagian fitur saya bisa kasih nilai 7/10 karena ada beberapa bagian fitur yang kepake juga untuk kegiatan sehari-hari seperti tadi ya, kalkulator dan yang lainnya. Untuk harganya kalau dari website luar ini saya lihat di $34,99. Kalau saya rupiahkan ini ada di 546.000 lebih ya. Hampir 5,5. Kalau masuk Indo dengan pajak bisa sekitar 600 ribuan guys. Tapi saya perhatikan juga udah ada yang jual sih di Indonesia ya, di Tokped maupun di toko Oren. Kesimpulannya Smartwatch dari seri DT88 Max ini bagus dari segi desain, tampilannya, dan layarnya ini cakep ya, ringan, terbilang smooth lah segini. Fitur yang dibawakan juga cukup lumayan banyak, bisa kepakai untuk sehari-hari juga. Untuk penilaian keseluruhan dari Smartwatch ini bisa saya tampilkan di layar. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan unboxing dan quick review dari DT88 Max. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam kata-kata. Save ready and bye.